Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Keringkasan kaji kita hari Senin yang lalu antara lain adalah bahwa nanti di hari berhisab, tepatnya ketika kita disidang dan diadili, dimintai pertanggungjawaban, akan dihadirkan para saksi-saksi. Kemudian di antara saksi-saksi itu adalah di samping anggota tubuh kita sendiri, maka para nabi-nabi dan Rasul pun diminta jadi saksi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dapat kemuliaan menjadi saksi yang menguatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan kewajiban beliau sebagai Rasul. Yang kedua, di hari berhisab masih ada namanya perdebatan-perdebatan dan pembelaan-pembelaan. Dapat kita pahami ketika Nabi Nuh ditanya, apakah engkau telah menyampaikan wahai Nuh? Kata Nabi Nuh, sudah menyampaikan kewajiban beliau sebagai seorang Rasul. Tapi disanggah oleh umat beliau menyatakan bahwa Nabi Nuh tidak menyampaikan. Disitulah tampil kita umat Nabi Muhammad membela Nabi Nuh. Di persidangan Allah itu pun bahkan antara diri kita, mulut kita dengan anggota badan kita pun berdebat tentang. Kesimpulan yang ketiga, salah satu nabi yang dihadirkan sebagai saksi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi saksi atas para rasul sekaligus menjadi saksi atas diri kita umatnya. Termasuk ketika hari dimintai kita, saat dimintai kita pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita, cocok atau tidak cocok dengan apa yang dirasakan Rasulullah SAW. Karena nanti pelaku-pelaku ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada petunjuknya, tidak ada contohnya, pokoknya menyimpang lah, mereka nanti akan ditolak, namanya marduda. Amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatannya yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi itu akan ditolak. Dan juga nanti akan ditolak ketika mereka hadir di telaga Nabi. Barangkali itulah sekedar mengingatkan kajian lampau. Maka malam kini kita lanjutkan. Kita kutip dulu sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyinya adalah dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu. Daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwa salah seorang sahabat Nabi yang terkenal yaitu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, katanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku memperhatikan engkau suka sekali kepada kambing, mengembala kambing, dan suka mengembara di gurun-gurun, mencari lembah-lembah di mana di situ banyak rerumputan. Fa idza kunta fi ghanamika, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu sewaktu mengembala, atau ketika engkau berada di lembah-lembah, di gurun-gurun, fa'adzanta lis-salat, lalu masuk waktu salat kemudian engkau azan.
engkau kumandangkan azan. Farfa' sautaka bin nida, angkat tinggikan suaramu ketika mengumandangkan azan itu. Fa innahu, karena sesungguhnya la yasma'u, tidaklah mendengarkan suara azanmu itu jin, insu, jin manusia, dan syajar, pohon-pohon, batu-batu, wa syai', dan segala sesuatunya yang mendengarkan suara azanmu sepanjang engkau tinggikan suara, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan akan menjadi saksi dan diangkat sebagai saksi nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis kau dapat kita beberapa faedah dan penjelasan yang disampaikan oleh ulama, antara lain. Yang pertama, bahwa amal-amal ibadah kita, ketaatan kita, dan kebajikan yang kita lakukan, dimanapun kita lakukan, kita perbuat, dan siapapun yang mencari dan mendengar dan mengetahui, nanti akan menjadi saksi bahwa kita melakukan itu, di tempat itu, di waktu itu, sedang di situ. Sia saja mendengar, melihat dan mengetahui. Tapi jangan beramal untuk diketahui orang. Itu lain masalah. Kalau kita beribadah tujuannya untuk dicari orang, untuk dilihat orang, untuk viral, itu riya namanya. Riya. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis itu dapat kita pelajari bahwa sebagian sahabat-sahabat itu atau sebagian generasi dahulu itu suku beternak kambing dan suku mengembala. Bahkan di akhir zaman nanti salah satu pekerjaan yang disukai adalah mengembala beternak, memencil diri ke tempat-tempat jauh, menghindarkan diri daripada berbagai macam fitnah akhir zaman. Jadi bagi siapa nanti yang tidak bisa menahan diri ketika terjadi berbagai macam fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman, berbagai macam hal-hal yang menyebabkan goncang iman kita. Bayangkan tiba saatnya nanti orang beriman pagi bisa nanti sorenya kafir. Tiba waktu itu maksudnya nanti pagi-pagi masih beriman, sore-sore bertukar jadi kafir. Begitu benar hebatnya fitnah, ujian-ujian tentang keduniawian di akhir zaman. Kemudian dalam hadis kujum dapat kita penjelasan bahwa bagi siapa saja yang masuk waktu salat, ketikanya tidak di tengah-tengah orang banyak, tidak di kampung, tapi sendirian. Misalnya di parak-parak, yang jauh daripada tampik salat berjamaah masjid musalah, atau di rimbo-rimbo, atau di tengah lautan, atau di tempat-tempat terpencil yang ada di situ masjid, musalah atau surau, maka tetap orang ko disukai, dianjurkan untuk masuk ke salat azan. Karena di tempat-tempat itu banyak makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita tidak tahu. Azanlah. Kamu pernah mengetahui orang seperti itu? Di paraknya azan surah, sebutnya Jawa musajid, azannya di tingginya suaranya. Rupanya dia pernah memahami hadis itu. Siko dikatakan farfa sautaka bin nida, angkat suaramu, tinggikan suaramu ketika azan. Alasannya, sebab siapa saja yang bandanga azan itu,
Makin karih suara, makin banyak nama dengar, makin bagus. Sebab tujuan azan itu adalah untuk memberitahu sekaligus mengimbau, mengajak. Angkat suaramu. Kenapa? Sepanjang suaramu itu, dan tidak satu pun yang mendengarkan suaramu itu, apakah dia jin, insun, manusia, atau syajarun, pohon-pohon, hajarun, batu-batu, dan syai'un, segala sesuatu yang ada, ketika mereka itu mendengarkan suara azanmu, maka nanti di hari kiamatnya menjadi saksi, tampil menjadi saksi bahwa engkau memang azan dulu. Pelajaran di situ bahwa berarti amal ibadah kita, di mana kita beribadah, di mana kita beramal, sia saja nado di situ jadi saksi. Lebih-lebih khusus azan. Karena azan itu termasuk ahsanu qaulan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Surah Fussilat nanti. Siapakah yang terbaik ucapan perkataannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah? Ucapan terbaik, perkataan terbaik adalah ucapan perkataan yang mengajak orang, mendakwahi orang, menyuruh orang kepada Allah. Termasuk dalamnya azan. Azan jaleh-jaleh itu menyeru, memanggil orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Maka itu termasuk ahsanu qaulan, sebaik-baik ucapan oleh azan. Makanya muazin itu tinggi kedudukannya. Dia kira salah satu yang dicemburi nanti para muazin karena dia dapat keistimewaan. Beruntunglah orang yang Allah anugerahkan kepadanya suaranya bagus, lincah. Lalu azan. Azan yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ingin tenar. Terus azan. Luar biasa sekali, sebab kalau azan di sampingnya berpahala dan di samping sia saja manangan azan itu baik benda karyang, benda basah, benda hidup atau benda mati, jadi saksi. Yang ketiga, sepanjang suara azannya diampunkan dosanya. Makanya kita disukai azan itu agak panjang. Dan disukai suara kita tinggi. Lebih-lebih kini dah pakai mic kan. Cukup jauh terdengar. Lalu ada orang salat. Lantaran menengah azan si muazin pun salatnya. Orang azan di masjid. Orang tak peduli siapa azan, azan bang. Lalu salat bang. Sabanyak itu orang salat. Lantaran suara azannya, maka pahala semua orang salat itu dapat dia. Itu keistimewaan azan. Imam, cemburu kami ke Pak Imam. Sia saja nan salat lantaran menangan azan di musajid raya. Salatnya orang azan tu, salat lain. Baiknya salat ke surau ataupun di mana-mana salat. Salatnya. Orang masing-masing orang tu pahala. Tapi pahala orang tu dapat lo di tukang azan tanpa mengurangi pahala orang tu. Itu keistimewaan. Dia beruntunglah orang yang muazin. Suara bagus, lancar. Dulu ketika awal-awal mula azan disyariatkan, kan yang ditunjuk oleh Rasulullah muazin itu Bilal. Bilal itu istilahnya anda sautan, suara bagus, kareh, lencak. Maka boleh tunjuk azan. Lalu azan Bilal ku azan di rumah
dia teh rumah di sekitar Masjid Nabi. Ada rumah agak tertinggi dibanding rumah-rumah lain, rumah seorang perempuan. Di situlah Bilal duduk subuh. Duduk subuh dia teloteng rumah orang, menunggu subuh masuk. Lalu azan. Azan di luar masjid. So, fungsi azan itu apa? Bagi tahu ke orang. Nak terangah suara orang. Nak tahu orang. Di luar masjid azan. Kalau kini jangan di luar masjid tu. Kena lakak tu orang aku. Aduh saya pengajian besar aku itu orang. Nyomang kau di luar masjid nak terangah. Kini kau tak perlu kalau masjid tu. Atau mik apa lagi? Aduh mik. Aduh corong keluar. Dah terang. Tapi dulu memang di luar masjid azan. Fungsi azan itu adalah memberitahu dan magiah tahu kepada orang ramai waktu salat lan suat. Ali alam bidukhuli waqti salat. Pemberitahuan bahasa waktu salat lan suat. Nah, kedua fungsinya mengimbau, memanggil, mengajak orang untuk salat. Nah, orang nan salat cakap tu baiknya salat berjamaah ataupun kok salat di madimahnya. Lantaran azan muazin ko nyo salat, semua pahala orang tu dikamihnya sadolanya. Tanpa pahala orang tu sah. Begitu luar biasa. Maka jangan segan-segan, jangan malu-malu jadi azan muazin. Kalau bisa azan mengau orang disuruh. Apalagi kita nan terpilih untuk muazin, dia suruh kita rancak kare, azanlah. Jangan harapkan apa-apa. Ikhlas. Tapi kalau dagi orang terima. Dagi orang kesaruang terima. Diantara orang barih terima. Dirosok orang amplok terima. Sebab kita nama orang itu cuma orang sama dia. Cuman motivasi awal. Balik kita ke Haji Pangkah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, begitu ambo dengar. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hal yang demikian dulu dari Rasulullah SAW. Bahwa di masa Jawa Barado engkau mengembala dulu ke gurun-gurun lah. Mencari tampek-tampek di mana ada air, di mana ada rumput-rumput, termasuk rumput kariang. Balau, kambiang ke gurun. Namanya badiah. Badiah, pelosok-pelosok, dusun-dusun. Yang di situ ada lembah-lembah, di lereng-lereng, di lembah-lembah, di situ ada rumput-rumput dan air. Dialau kambiang. Nah, salah seorang daripada mereka itu namanya Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah ko hobi suko mengobalo kambiang. Dan itu pencariannya. Dan suku memencil-mencil malau kambiang-kambiangnya ke gurun-gurun di lembah-lembah. Tentunya menyendiri itu. Dinasihatkan kepadanya, kalau engkau ke salat nanti masuk tu salat dan mungkin kau salat jamaah, kamu ke salat jamaah wah di gurun surang, kambing-kambing saya bergawa. Barangkali bagi bapak-bapak nalapai umrah tu haji nak terbayang gurun. Sajak dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Makkah tu kan ada tu gurun-gurun batu. Di bukit-bukit tu, di lereng-lereng tu ada ternak-ternak di gembala orang. Sendiri-sendiri. Nah, masuk tu salat, azanlah kata Abu Sa'id kepada si Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Azanlah. Azan tinggian suara. Walaupun orang tak ada nak salat jamaah. Sebab di gurun tu saya ke salat jamaah. Tapi ingat, dengan azan itu ada nama nengah. Siapa nama nengah si kau dikecekkan jin. Jin-jin sebagian besarnya kan tinggal di gurun-gurun. Jin-jin Muslim.
Nah, muslim itu kan bukan awak saja. Jin-jin ada muslim. Wa inna minnal muslimun. Kata jin dalam syariat jin, di antara kami itu ada yang muslim. Jin-jin yang kita nak tahu tasya jin-jin. Ada manusia-manusia yang nak tahu kita siapa manusia. Bahkan dikatakan termasuk syajar, pohon-pohon. Kalau di gurun, batu-batu yang mendengarkan suara azan. Itu makhluk Allah. Makhluk Allah semua. Yang basah, yang kering itu masuk Allah, makhluk Allah. Kalau kita di rimbo-rimbo, orang yang parak tu jauh, ke kaki gunung, ke pinggang gunung, parak lalu, parak tabu, masuk tu salat, tidak ada orang azan saya. Sebanyak tu pohon-pohon yang mendengar jadi saksi. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Wala syajarun. Pohon-pohon, kalau parak tabu banyak batang tabu. Kalau di atas gunung, dekat gunung banyak batang kayu. Semuanya mendengar. Dan ingat jin-jin pun suka tinggal di rimbo-rimbo. Belum lagi malaikat-malaikat, belum lagi binatang-binatang yang kita tidak tahu, tetaplah azan. Kalaulah di gurun begitu, di pesawang lah begitu, ketika tempat-tempat sepi lah begitu, maka apalagi di tengah-tengah perkampungan, azanlah. Jangan menjadi alasan lo, panik azan saya orang nak ke surau je lo. Karena kadang-kadang di surau-surau tertentu orang tak ada ke surau. Bisa jadi nak ada orang ke surau, kampuang Cokot tu kampuang di siang hari kau kosong, orang pergi keluar sana lagi. Nah, tinggal di kampuang kau tak berapa orang. Nah, tak berapa orang tinggal aku bisa jadi nampak melih ke surau aja. Nak ada orang ke surau, azanlah. Azanlah. Subuh mana? Ni subuh nak cok orang nyerang ke surau di tempat-tempat tertentu. Nak ada orang ke surau azan, pakai mic lah. Kenapa? Ada sekian makhluk yang mendengar azan. Di tempat lain ada kaset sebutannya. Malaysia azan. Malaysia azan siapa nak ke surau? Subuh. Didiknya apa? Oh, apa? Nak ke surau? Alasannya paniknya azan. Panik-panik azan sewa, orang tak? Orang ke surau. Aja lupa. Kau. Sia saja nan azan. Saja nama nang azan. Azanlah jadi saksi dari dia. Maka jadilah hari akhirat itu salah satu saksi yang dihadirkan adalah siapa saja yang mendengarkan azan kita. Apa dan siapa saja yang mendengarkan azan kita hadir. Apakah azan saja? Menurut apa yang Bapak pahami bukan azan saja. Apakah kita baca Quran atau berdakwah atau mengajar? Pokoknya semua yang mengajak kepada Allah. Saja ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang semuanya menyeru kepada Allah. Itu termasuk ahsanu qaulan, sebaik-baik perkataan. Semuanya jadi saksi. Kemarinlah kita sampaikan, kalau baik-baik, apa banyak tempatnya. Bahkan ketika salat pun, si imam yang memimpin salat, kalau ingin salat sunat, jangan sunatnya. Kalau ingin salat sunat, bagi share. Pertama, supaya orangnya menyangkau, orang masih salat. Ada orang terlambat, nanti orang kecilnya salat juga. Dan kedua, sisi hikmahnya, memperbanyak tempat salat, memperbanyak tempat sujud. Kita makmum, kalau mau salat, geserlah ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke muka. Jangan di tempat yang sama. Sunnahnya begitu. Sisi hikmahnya, memperbanyak saksi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat raya ke lapangan, beliau jalan ke pai balain dengan jalan ke pulang. Untuk banyak saksi. Ke Jumat pun kalau bisa begitu.
Jalan ke pai balik pada jalan ke pulang. Saksi sia saja, bahkan bumi yang kita bijak menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya amal saleh. Dengan catatan jangan ria. Balik kita kaji pengkah. Aduh, tinggikanlah suara muazan itu. Panjangkan suaranya. Tapi jangan sama rakyat sah. Suara baliang marakyat lo, lari orang. Itu namanya keistimewaan orang muazin. Istilahnya atwalun nasi a'naqan. Manusia yang paling panjang lehernya nanti dari kiamat adalah muazin. Cuma lah jalah kita pahami secara lahiriahnya, panjang telia itu jerapah namanya. Panjang telia kan jerapah. Tapi muazin panjang talianya dari kiamat bukan telia panjang. Ada yang memahami tak telia panjang. Tampaknya istimewa, kedudukannya tinggi. Yang kedua, ini yang paling dulu diperhatikan nanti dapat perhatian khusus. Karena biasanya orang kalau tinggi sampai nampak doang. Sampai nampak doang. Jadi dapat perhatian khusus, kedudukan istimewa. Kenapa? Sebab kerajaannya mengimbau orang untuk menghadap Allah. Memberi tahu orang masuk salat masuk. Yang kedua mengimbau orang untuk menghadap Allah. Di samping pahala-pahala ampunan dosa, semuanya jadi saksi. Bahas saksinya kemudian, kau yang tak tahu bahwa ada saksinya. Batu bisa jadi saksi, bisa lah. Sangkan di dunia saya dibawa orang ke sidang pengadilan, barang bukti, barang bukti. Ini saksi kan? Kamu pernah baca di majalah Intisari itu sidang kasus pembunuhan di Amerika. Lama mencari saksi-saksi, lama mencari siapa pembunuh yang sebenarnya, karena tidak dapat petunjuk. Lama penyidikan, akhirnya ketemulah selai rambut. Selai rambut kau jadi bukti, jadi saksi dibawa ke pengadilan. Terungkaplah siapa pembunuh. Rambut itu kan pengadilan dunia. Selai rambut diselidiki di labor, cocok dengan rambut orang yang diduga pembunuh, menjadi saksi dan bukti bahwa pelaku pembunuhan si A. Tidak dapat mengelak. Pengadilan dunia. Maka oleh sebab itu kaji Pak Joko bahwa bagaimana nanti saksi itu dihadirkan ke pengadilan Allah di hari akhirat, menghadirkan batu, menghadirkan batang-batang kayu, menghadirkan yang basah-basah, yang kering-kering, tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi di dunia lah dihadirkan orang semua barang bukti di dunia. Bagi Allah kan ada yang sulit menghadirkan semua. Sama dengan kasusnya wa may yaghlul ya'ti bima ghalla dalam surah An-Nisa. Siapa yang korupsi, siapa yang berkhianat dalam harta benda, kepercayaan atau korupsi, nanti dia datang di hari kiamat membawa barang yang dikorupsikannya. Maka di zaman Nabi adalah memikul unta, memikul kuda di hari kiamat. Baca memikul tak tahu. Kalau kini naik pikul orang ke hari kiamat kan ada unta. Bisa jadi barang tambang, bisa jadi minyak, bisa jadi semen, bisa jadi kasiat, bisa jadi kayu-kayu derimbo, bisa jadi komputer naik pikul orang ke akhirat. Bah mereka tak tahu. Dan jelas kau barang nan digelapkannya, barang nan dikorupsinya, barang nan dimaliangnya. Ya'ti bima ghalla. Dia akan datang ke hari kiamat menghadap pengadilan Allah membawa apa yang dikorupsinya diambil. Caranya entahlah. Kalau dunia dibawa orang ke pengadilan, barang bukti. Barang bukti semua dibawa orang ke pengadilan. Bahkan ada yang menggelapkan barang bukti, menghilang barang bukti.
di dunia. Di akhirat tidak bisa. Maka bukti-bukti saksi-saksi didatangkan nanti di pengadilan Allah. Dek kaji kita masalah saksi, tak masuk aku. Contohnya bahwa segala yang menjadi saksi, segala yang mendengar, segala yang melihat, segala yang mengetahui perbuatan baik seseorang bisa jadi saksi, menjadi bukti untuk menguatkan bahasanya beramal. Kalau tiba di muazin, segala yang mendengar suaranya, sepanjang suaranya diampunkan dosanya. Sia saja nama dengar azannya lalu salatnya dapatnya pahala. Sekaligus syahidalahu yaumal kiamat. Dia menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, kaji kita yang ketiga garis bawahi adalah apakah azan saja? Apakah azan saja? Kalau tekstualnya azan. Tapi kalau kita pahami dalam penjelasan ulama bukan hanya azan. Sia saja nam menyeru, mengajak, mendakwahi orang-orang manusia ke jalan Allah sebagaimana azan, memanggil orang, termasuk malu-alu, magih pengumuman, magih berita, semua jadi saksi. Tentu betul sebaliknya. Sebaliknya, apabila orang berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat dosa, buat pelanggaran, termasuk tukang halo-halo, tukang sorak-sorak, tukang tempel-tempel, tukang umum-umumkan, termasuk yang memviralkan lewat media, kan memviralkan, namanya membagi-bagi sesuatu yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang dosa-dosa. Oh, itu payah kok. Semuanya akan didatangkan sebagai bukti dan saksi. Hati-hati dengan media kini. Nah, sebab di media tersimpan di satelit. Kalau di malaikat tersimpan di catatan malaikat. Banyak malaikat. Maka usulan kita bagi kita yang punya media HP Android, hati-hati nang kadi jepret kan, hati-hati nang kadi bagi, hati-hati nang kadi viral-viralkan, hati-hati kirim ke kirim. Sawak termasuk apa namanya, menyiar-nyiarkan. Maka menjadilah kita orang-orang yang ikut serta bekerjasama, bantu-membantu, menyiarkannya baik-baik, mengumumkannya baik-baik, menyampaikannya baik-baik, mengajak kepada baik, karena jadi saksi semua. Ya saksilah. Sebab berta'awun, bekerjasama, bantu-membantu dalam berbuat baik, maka orang akan menapik balasan sesuai dengan berapanya membantu. Tentu betul ta'awun alal ismi wal udwan, bekerjasama dalam baik dosa. Semuanya jadi bukti, semuanya jadi saksi. Itu makanya hari kiamat itu, hari akhirat itu hari tuntut menuntut. Hari tuntut menuntut. Semua orang pasti menuntut. Bahkan hari takabun, di mana orang tertipu dan terpedaya, hari nampak nyata segala macam. Setelah nampak di kita itu, kan kaji kita kan motivasi, dorongan untuk orang-orang yang azan. Maka oleh sebab itu alangkah mulianya orang yang azan. Ada ulama yang berpendapat dalam kitab apa membaca lupa satu, tidak terkenal kitabnya,
Bahkan beliau berpendapat memahami daripada sekian hadis-hadis, muazin ko lebih utama daripada imam. Muazin lebih utama daripada imam. Imam hanya mengimami orang dalam musajid. Muazin mengajak orang ke musajid. Lain yang datang, lain yang rumahnya salat. Imam suaranya dengar oleh orang musajid, tapi muazin saja nak mendengar. Muazin adalah orang yang beritahu bahawa waktu salat dalam solat, sekaligus mimbau. Imam tak berdakwah dah. Kalau kaji-kaji, imam tak berdakwah. Imam mengimami orang yang terkumpul. Dan berdakwah ya. Muazin berdakwah. Aku sisi pandang ulama yang berpendapat yang memahami muazin lebih utama daripada imam. Sebagian lain mengatakan imam yang lebih utama. Perbedaan pendapat ulama aku biasalah, awak ada ulama dah. Yang jadi masing-masing mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilah masing-masingnya. Nama yang lebih utama kita serahkan kepada Allah. Nama lebih utama. Imam lebih utamakah atau muazin? Tapi kedua-duanya. Muazin adalah orang yang diberi amanat, al-umana namanya. Muazin itu orang yang diberi amanat, diberi kepercayaan, sehingga percaya seorang. Orang kalau lazan dia percaya seorang waktu masuk. Jadi muazin orang yang paling dipercaya. Ketika sahur, ketika buka, ketika masuk salat, tidak ada orang celik je. Celik kalender dulu, tidak ada orang celik kalender. Celik matahari, tidak ada. Kalau lazan orang lah percaya sesembahyang orang. Orang lah percaya sebab buka orang. Lazan orang mah buka leh. Luar biasa kepercayaan orang kepada muazin. Untuk itu muazin jangan tipu orang. Kita di suatu tampik dulu tanpa menyebutkan tampiknya, tanpa ada 1-2 tampik. Bahasa ada orang azan 5 minit sebelum waktu masuk azan. Ketika kita konfir kenapa begitu, alasannya sederhana sini. Supaya kita supaya kita kok salat tapik mana dia waktunya. Pas waktu masuk kita salat. Kamu kasihnya. Ya kalau kita azan sebelum azannya dulu azan gitu segala macam. Besok pas masuk waktu salat kan langsung satu salat. Tapi waktu kita salat. Jadi kita menyarankan tidak begitu dalam ajaran kamu loh. Begini ya. Tapi yang namanya tidak mau nerima, alasannya itu azan cepet. Nak tapik wak salat di waktunya. Padahal gunanya muazin magia tahu waktu salat lah masuk. Inyo magia tahu orang banyak waktu lu masuk dari dia tahunya lah, dari dia tahu salah. Itu balik inti kajiwa ceko adalah bahwa muazin itu orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Dipercayai untuk memberitahu ke orang banyak. Dipercayai untuk mengimbau, mendakwahi orang banyak. Beko ketika ikamat dipercayai lo memberitahu ke orang dalam awak kesalat deh. Itu makanya yang ikamat itu sebaiknya yang muazin je. Walaupun boleh aja orang lain ikamat, tapi sebaiknya siapa mengimbau itu nak mempersilahkan. Kan ini nak mengimbau juga. Sebaiknya nak mempersilahkan orang untuk salat. Bedanya muazin adalah dipercayakan kepada muazin, azan dipercayakan kepada muazin, sementara salat jamaah dipercayakan kepada imam. Bila waktu masuk tanggung jawab muazin. Bila salat mulai tanggung jawab imam. Makanya muazin tidak boleh qamat tanpa seizin imam. Itu aturannya. Buat nama angguk awak salat tu imam. Nyanyi pemimpin. Cuma kadang-kadang di sebagian orang dan orang sebagian nang kata aku banyak ko. Kemat. Itu namanya.
tadah ko lebih angik daripada galeh. Sabanana na magi komando ka apa? Ka salat ko imam. Dulu sahabat-sahabat Nabi anu mau jadi imam kalau Rasulullah muncul. Lalu muncul Rasulullah di kamar atau dia tahu. Memanglah tiba imam tepatan tu baru ikamat. Kini dia lawala tunduk lo kepada waktu tu kan. Lawan nanti yang senya kamat lah. Jangan tunduk lo gitu. Kalau imam mengecek anu lain. Semua imam tanggung jawabnya. Al imam mudhammir. Tunggu mak lo. Orang masih luar. Boleh saja begitu. Tuh. Kalau itu azan tu tak boleh kita tunda. Kalau itu tak boleh kita tunda azan. Tapi ikamat harus jadi kadang-kala bisa jadi imamnya ngecekkan tunggu sebentar. Boleh? Tunggu kamat lu boleh. Tu haknya. Sabuknya nang kaman jadi sopir ni kamu waktu. Kau seketik. Nanti kalau ada masalah kita jawab setelah azan Isya. Kita akhiri sementara dengan alhamdulillah bil alamin.